Ada seorang pemuda yang gagah dan tampan. Ia ingin menikahi Putri Langit. Ditulisnya surat kepada Raja Langit, ayah si gadis itu. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Dia meminta tolong kepada Tuan Kelinci, tapi Tuan Kelinci tak mampu untuk bisa menyampaikan surat itu kepada Raja Langit. Dan dia juga mendatangi sapi. Sapi pun tak sanggup untuk datang ke tempat Raja Langit. Begitu juga dengan elang. Akhirnya dia bertemu dengan seekor katak. Dan katak itu berkata bahwa dia mampu mengantarkan surat itu kepada Raja Langit. Pemuda itu pun tertawa terbahak-bahak. Dan dia meragukan bahwa katak mampu menolongnya. Katak pun sangat marah. Dia berseru bahwa dia akan mampu mengantarkan surat itu kepada Raja Langit. Katak itu mencari akal. Dia kemudian bersembunyi di dekat sungai. Suratnya dijepit di bibirnya. Lalu ia menunggu dayang-dayang datang untuk mengambil air ke sungai. Tanpa diketahui mereka, katak melompat masuk ke dalam kendi. Tiba di istana, kendi diletakkan di kamar raja. Katak melompat keluar. Surat itu ia letakkan di kursi. Lalu dia bersembunyi dan Raja Langit lalu masuk ke kamarnya. Ketika Raja Langit tiba di kamarnya, dia melihat surat. Ada di atas kursinya. Lalu dia membacanya bahwa isi suratnya ada seorang manusia bumi yang ingin menikahi putrinya. Raja Langit heran bagaimana surat ini bisa sampai ke tempatnya. Lalu dia menemui istri dan putrinya. Dia ceritakan tentang surat itu. Dan Raja Langit meminta kepada pemuda itu untuk membawa sekantong uang emas sebagai hadiah perkawinannya. Raja Langit menulis surat lalu menaruhnya di atas kursi. Katak mengambil surat itu dan menjepit di bibirnya. Ia lalu masuk ke dalam kendi. Keesokan harinya, seperti biasa, dayang-dayang turun ke bumi untuk mengambil air. Tiba di bumi, katak dengan cepat melompat keluar daripada kendi itu. Ketika katak sampai di bumi, dia langsung menemui pemuda itu. Dan dia menyampaikan surat yang ditulis oleh Raja Langit. Dan pemuda itu merasa tidak sanggup untuk membawa sekantong uang emas kepada Raja Langit. Dan katak itu pun menawarkan bantuannya. Tapi seperti biasa, pemuda itu tetap meremehkan katak. Dan katak tetap berusaha untuk menolong pemuda itu. Dia berangkat lagi ke kerajaan langit. Dia letakkan sekantong uang emas di kamar raja. Raja heran mendapat sekantong uang emas dan dia menemui istri dan juga anaknya. Setelah mendengar cerita dari ayahnya, Putri Langit ingin menjumpai pemuda itu dan ia ingin agar pemuda itu menjemputnya ke langit. Dia tuliskan keinginannya itu pada sepucuk surat. Dan seperti biasa, katak menyampaikan surat itu kepada pemuda yang ingin menikahinya. Tetapi seperti biasa, pemuda itu mengeluh tak bisa melakukannya. Lalu katak pun menawarkan bantuan. Tetapi tetap pemuda itu meremehkan sang katak. Katak tetap berusaha menolong pemuda itu dengan cara dia meludahi air di kendi. Lalu dia bersembunyi dan semua penghuni istana kerajaan yang meminum air itu mereka semua sakit. Raja Langit cepat memanggil tabib dan tabib itu mengatakan bahwa Putri Langit harus cepat turun ke bumi untuk menemui pemuda yang ingin menikahinya. Pemuda itu telah mengirim roh jahat sehingga semua yang ada di kerajaan langit jadi sakit. Bersama dayang-dayang, Putri Langit turun ke bumi. Setelah dayang-dayang pergi, katak menemuinya.
dan dia berkata bahwa dialah yang telah membawa surat kepada Raja Langit, dan dia pula yang telah membawa sekantong emas kepada Raja Langit, dan dia yang akan mempertemukan sang putri dengan calon suaminya. Putri Langit sangat kagum dengan keberanian dan kejujuran daripada Kata. Lalu dia menawarkan kepada Kata untuk menikah dengannya. Dan Putri Langit membawa Kata terbang bersamanya menuju ke kerajaan. Mereka menikah dan hidup bahagia. Sementara pemuda tampan itu hanya punya keinginan, tapi tak mau berusaha terus menunggu calon istrinya. Dan akhirnya dia hanya mendapat sebuah impian. Demikianlah kisah tentang Kata dan Putri Langit. Pemuda tampan hanya bisa berharap, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mencoba sesuatu. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah, jadilah seorang yang berani dan mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Apabila kita hanya mengharap tanpa berusaha, maka itu akan menjadi sia-sia belaka. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.